Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sekar Arum, NIM 18020204030 dari Prodi PGSD Universitas Jember Kampus Bondowoso. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai metode inquiry sosial dan model studi etnik. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian metode inquiry sosial. Apa itu metode inquiry sosial? Metode inquiry sosial adalah metode pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis, analisis, untuk memecahkan masalah-masalah sosial melalui fakta-fakta yang ada, di mana pada metode ini guru tidak hanya menjadi seorang pembimbing, tetapi guru menjadi sumber informasi siswa dalam menyusun sebuah hipotesis. Selain itu, pada metode ini, siswa dituntut untuk lebih banyak belajar sendiri dan mengembangkan kreativitas dalam pengembangan masalah yang dihadapinya. Adapun tujuan dari metode inquiry sosial yang pertama, yaitu untuk mengembangkan sikap dan keterampilan siswa sehingga mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara objektif dan mandiri. Yang kedua, mengembangkan cara berpikir ilmiah. Yang ketiga, mengembangkan dan membina rasa ingin tahu, penalaran, dan cara berpikir objektif baik individu maupun kelompok. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu untuk dapat menangkap pengetahuan kognitif dan afektif. Dari beberapa tujuan tersebut dapat kita ketahui bahwa tujuan dari metode inquiry sosial adalah untuk meningkatkan intelektual siswa melalui proses berpikir, di mana pada metode ini guru tidak hanya menjadi sumber belajar, tetapi guru paling banyak berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penerapan metode inquiry sosial. Dalam penerapannya, terdapat 6 tahap yang terdiri dari yang pertama, yaitu tahap orientasi. Adalah tahap di mana pada tahap ini guru harus mampu membangun dan mengembangkan rasa peka siswa terhadap masalah-masalah sosial dan subjek yang akan dibahas. Di mana pada tahap ini juga guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok-kelompok inquiry. Kemudian yang kedua, yaitu tahap hipotesis. Tahap hipotesis adalah tahap di mana proses penyusunan hipotesis secara detail, di mana hipotesis ini sendiri sangat penting untuk menuntun pada tahap inquiry selanjutnya. Yang ketiga, yaitu tahap definisi. Pada tahap ini, hipotesis yang diajukan didefinisikan dan diklarifikasikan sehingga semua kelompok dapat memahami dan mengkomunikasikan permasalahan yang dibahas. Yang keempat adalah tahap eksplorasi. Pada tahap ini, hipotesis yang diajukan diperluas implikasi, asumsi, dan dedukasinya. Selain itu juga, pada tahap ini juga terjadi proses pengkajian kekurangan dan kualitas dari hipotesis yang diajukan. Yang kelima adalah tahap pengumpulan fakta atau bukti, di mana pada tahap ini fakta yang berkaitan dengan hipotesis mulai dikumpulkan. Selain itu, guru mulai membimbing siswa bagaimana cara mengumpulkan bukti maupun fakta, serta guru juga mendorong siswa untuk mengklarifikasikan, mengelompokkan, dan mereduksi data. Yang keenam adalah tahap generalisasi. Pada tahap ini pengungkapan penyelesaian masalah yang dipecahkan, di mana dari data-data yang telah dikumpulkan dan dianalisis, siswa didorong untuk mencoba mengembangkan beberapa kesimpulan dan memilihkan pemecahan masalah yang paling tepat untuk dilakukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis metode inquiry sosial. Pada dasarnya, setiap metode inquiry sosial memiliki karakteristik di mana guru membangun siswa untuk berpikir, baik melalui beberapa pertanyaan maupun pemecahan-pemecahan masalah individu maupun kelompok. Adapun jenis dari metode inquiry sosial, yang pertama yaitu metode Socratic. Pada metode ini, guru menggunakan teknik melalui beberapa pertanyaan yang diarahkan untuk memperoleh kesimpulan dan konsep yang membantu siswa untuk
semangat belajar. Kemudian yang kedua yaitu dengan menggunakan metode diskusi terbimbing, di mana dengan ini siswa akan diberikan beberapa atau serangkaian pertanyaan yang akan dijawab oleh siswa itu sendiri. Dan metode yang ketiga yaitu pemecahan masalah, di mana siswa akan diberi sebuah masalah yang akan diselesaikan oleh siswa, baik itu individu maupun kelompok. Dalam penerapannya, metode inquiry sosial memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari metode ini yang pertama yaitu dengan menggunakan metode ini akan mendorong siswa untuk belajar dan berpikir dengan inisiatifnya sendiri sehingga bersikap objektif, jujur, dan terbuka. Yang kedua, mendorong siswa untuk berpikir intuitif. Yang ketiga yaitu proses pembelajaran akan lebih terangsang. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu siswa akan dapat mengembangkan kemampuan ataupun bakat yang dimilikinya. Yang selanjutnya, yaitu kekurangan. Kekurangan dari metode inquiry sosial, yang pertama, apabila strategi ini dijadikan sebagai strategi pembelajaran, maka akan mengalami kesulitan dalam mengetahui kemampuan siswa dan kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Yang kedua, membutuhkan proses waktu pembelajaran yang lama sehingga guru kesulitan untuk menyesuaikan dengan waktu yang ada. Yang ketiga, dalam penerapannya apabila karakteristik keberhasilan siswa ditentukan oleh kemampuan siswa dalam memahami materi, maka pembelajaran ini tidak dapat diimplementasikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian model studi etnik. Model studi etnik adalah model pembelajaran yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan pengetahuan terhadap kelompok etnik dan diharapkan dapat menumbuhkan sikap positif. Struktur dari model studi etnik ini sendiri melihat dari pandangan-pandangan sebagai berikut. Yang pertama, suku bersifat alami dalam perubahan dan pertumbuhan. Yang kedua, suku diambil dari peraturan, nilai dan kebiasaan. Kemudian yang ketiga yaitu pada suku terdapat keberagaman integratif. Dan yang keempat, pada suatu suku terdapat perbedaan dan persamaan antara suku-suku yang lain. Selanjutnya yaitu strategi mengajar model studi etnik. Terdapat dua strategi mengajar model studi etnik. Yang pertama yaitu model pembelajaran kooperatif. Pada model pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan kelompok yang bertujuan untuk memudahkan mengkomunikasikan pembelajaran dan pembagian tugas, di mana dalam model kooperatif ini diharapkan siswa dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari maupun masyarakat. Pada model kooperatif ini, siswa diharapkan dapat saling bekerja sama dan membantu satu sama lain. Yang kedua, yaitu model inquiry untuk pembelajaran nilai dalam IPS. Pada metode ini bertujuan untuk meningkatkan atau membentuk kompetensi baik personal maupun sosial yang dapat membantu proses kegiatan pembelajaran siswa. Aktivitas model pembelajaran studi etnik yang dapat dilakukan siswa terdapat beberapa hal. Yang pertama yaitu melakukan penelitian kontemporer yang terdiri dari beberapa kelompok. Yang kedua, membuat berita tentang beraneka ragam suku dan keanekaragaman yang ada pada suku-suku yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu menganalisis berita yang ada di televisi yang berkaitan dengan suku. Dan yang keempat, mengunjungi tempat-tempat seperti museum maupun pengelolaan artefak yang dimiliki oleh berbagai suku-suku yang ada di Indonesia. Pembelajaran mengenai studi etnik ini sangat penting karena dengan ini mereka akan dapat mengetahui pentingnya keberagaman dan saling menghormati dalam keberagaman tersebut. Dalam penerapannya, model studi etnik harus terdapat evaluasi yang dilakukan baik pada materi maupun strategi pembelajaran yang digunakan, di mana dengan adanya evaluasi tersebut kita dapat mengetahui apakah tujuan yang ditetapkan sudah sesuai atau belum, di mana apabila
metode yang digunakan adalah metode kooperatif, maka dalam proses penilaian dan pengukuran keberhasilan siswa diukur juga menggunakan metode kooperatif yang ada. Dari sini, maka pada saat proses penilaian evaluasi kita harus disesuaikan dengan metode yang digunakan pada kegiatan sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.